Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa astaghfirullahal azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil ma'uliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Pemirsa TV 9 Nusantara santun menyejukkan, di mana saja berada yang saya hormati, para ibu jamaah Masjid Dzikir Pondok Pesantren Faizah yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mengkajian Al-Quran. Semoga Allah memberi kita ilmu manfaat. Salawat salam semoga terima atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan kaji Quran surat Az-Zumar ayat 17 sampai 21. Perjalanan manusia menuju bahagia. Kita awali dengan membaca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Bil Hasan al-Syadzili wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Billah Masallah Syekh Maulana Arif Billah Muhammad Qabalana walidina warahum bama rabbana sagal masyayikhna ma'alina nafa'al bifid darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Firman Allah dalam Quran surat 17 sampai 21, Allah menerangkan kepada manusia bahwa perjalanan manusia itu dimulai dari salah dulu, buruk dulu, sesat dulu, bodoh dulu, kemudian berusaha menjadi baik. Kita baca pada surat Az-Zumar 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jatanabud taghuta ay ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra fabashshir ibad. Walladzina, dan orang-orang yang ijtanabu mereka menjauhi at-taghuta, taghut. Napa taghut niku? Jalannya setan. Ayya'buduha, untuk mereka menjauhi menyembahnya. Wa anabu, dan mereka kembali, mereka tobat ilallah, kepada Allah. Lahum, maka bagi mereka al-busyra, kebahagiaan. Fabashir, maka berbahagialah ibad, hamba Allah. Masya Allah. Allah berfirman, orang-orang yang menuju kepada bahagia adalah ijtanabut taghut, menjauhi taghut, menjauhi setan. Setan itu enggak kelihatan kan? Kalau kita nyembah setan juga kelihatan. Gimana? Ta'budus syaitan, nyembah setan. Maksudnya adalah mengikuti ajakannya, mengikuti bisik-bisiknya, mengikuti kemauannya. Yang mana kemauannya? Semua kontra syariah niku bisikan setan. Semua yang menentang Allah, menjalankan larangan Allah, menjauhi atau meninggalkan perintah Allah, niku ajakan setan yang masuk dalam menyatu dengan nafsu manusia.
Nah, yang menuju bahagia bagaimana? Ijtanabut taghut, menjauhi taghut, menjauhi ajakan setan, menjauhi bisikan setan. Orang itu awalnya mungkin dulu pernah zina, pernah nyuri, pernah korupsi, pernah merampok, pernah minum minuman keras, pernah bunuh, pernah pernah yang nggak bener-bener, karena memang awalnya manusia itu belum tahu, masih bodoh, belum ngerti, belum takwa. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syams itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa manusia itu diberi potensi fujur. Fujur itu salah, nentang, bodoh, nak ngerti. Fujur dulu. Setelah itu wa taqwaha, dan takwanya. Jadi manusia mesti nggak tahu dulu, lalu menjadi tahu, menjadi pinter. Bodoh dulu menjadi pinter. Penjenengan dulu waktu masih muda dulu, nek zaman tahun 60-an ada Beatles, tahu di Beatles. Kudungan ta mboten? Mboten. Di keriting, keriting. Nggih, enten keriting tapi dantere bondeng wonten keriting tok. Kadang dadi keriting dhewe mbok godhong waru. Itu kan supaya kelihatan cantik toh. Ditoton apa mboten rambutnya? Boten, zaman jahiliyah bodoh, kita belum ngerti. Ternyata Allah ditutup. Sekarang ngerti, nggih jilbaban kemana-mana. Nggih. Nah itu dulu belum tahu. Kadang terus tahu, ya kayak enak kalau tutup pindang aja jilbaban, ngonten terusan. Tapi suwe-suwe, lho suwarga, ya kudu didoleki, ya kudu tinggalno sing gak bener. Akhirnya, nah itu ijtanabut taghut, menjauhi ajakan setan. Kemudian lanjutnya ayat butuha, tidak mengikuti ajakan setan atau tidak menghamba kepada taghut, wa anabu, dan mereka tobat, mereka kembali. Berarti asalnya masih nggak benar dulu. Kemudian untuk bahagia anabu, ya, ya napa bajune penyantin sepan toh, dukure dengkul, dukure pupu, lantek, Mudio kensi, rambutnya niku zaman biyen to nggih. Niku sakniki kedaan abu, mereka tobat. Ndadak kelamine dawa-dawa, dikaelekin jerone, nek kecenceng ben tetep ketutup, gitu nggih. Jilbab, pakai kaos kaki, jilbabe syar'i mari diwawakno, malah gak ketok lempenge, gak ketok bangkeane sing menarik kaya gitar niku. Masya Allah, anabu mereka tobat. Punya ngenten ta Bu? Nggih, Masya Allah. Anabu, ini itulah jalan kebahagiaan, menuju kebahagiaan anabu. Mereka kembali, mereka tobat ilallah, kepada Allah. Ya Allah ngapunten ya Allah, kelambi sepan pun buat damel ya Allah. Dikenon apa diobong? Tinggu turu. Masya Allah pun belum damel-damel anabu ilallah. Kalau sudah seperti itu apa yang terjadi? Lahumul busyra. Bagi mereka Allah kasih kebahagiaan. Ini ku jalan menuju bahagia. Napa istanabu taghut, anabu ilallah. Pasti busyra, bahagia. Kenapa bahagia? Karena Allah mengampuni. Karena kita tidak menentang Allah. Karena yang bahagia itu roh kita. Roh kita itu dari Allah. Kalau menurut Allah pasti bahagia, tenteram, sejahtera. Mesam-mesem ngeten nggih. Enak. Ora ketang duwe ora akeh. Gitu nggih. Ma'amis sak piring wis cukup. Masya Allah. Fabasyir ibad, Allah berfirman, maka berbahagialah wahai hambaku. Kalau sudah sampean mau menjauhi semua godaan setan, semua bisikan setan, semua ajakan setan, dan sampean sudah mau kembali kepadaku, kepada Allah, tobat, maka berbahagialah. Berbahagialah wahai hambaku, itulah kebahagiaan sebenarnya. Dari mana bisa? Karena punya ilmu dari ngaji. Kalau nggak punya ilmu nggak bisa. Jadi ngajak orang sholat, kalau nggak punya ilmu sholat kalau diberikan loh, rame ngajak uang. Karena kita nggak punya ilmu, apa ilmu sholat itu? Masya Allah, bahagia nih ketemu Allah itu. Ketemu Allah kapan? Dalam sholat. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk ingat aku.
As-sholatu mi'rajul muslimin minal mukminin mukminin. Salat niku mi'rate wong. Mi'rat niku napa? Ketemu Gusti Allah. Zaman Nabi sak mi'rat niku lho. Isra jalan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, lalu mi'raj ke Sidratul Muntaha ketemu Allah. Lah mendapat salat sampai sekarang satu mi'rajul mukminin. Napa? Ketemune wong mukmin kali Gusti Allah. Seperti Nabi waktu mendapatkan wahyu salat dulu. Aniku masya Allah, busyra bahagia. Allah masih menyuruh maka berbahagialah wahai hambaku. Tidak ada kata tidak bahagia kecuali kita sendiri yang menganiaya diri sendiri. Loh kok gitu? Lah iyalah suruh bersyukur aja nggak mau. Kurang aja sengsara. Iya, masya Allah. Bagaimana kita bisa menjauhi tauhid? Bagaimana kita bisa tobat? Maka Allah mengajari. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Alladzina yaitu orang-orang yang yastami'una mereka mendengarkan al-qaula ucapan, ungkapan, ceramah, ilmu, fayattabi'una maka mereka mengikuti ahsanahu yang lebih baik dari ilmu itu. Dari kebaikan itu, dari ucapan itu. Ulaika mereka itulah alladzina orang-orang yang hadahum telah memberi hidayah pada mereka Allahu Allah wa ulaika dan mereka itu adalah mereka ulul albab orang-orang yang punya kecerdasan, orang-orang yang punya nalar bagus, orang-orang yang punya akal sehat. Masya Allah, ulul albab. Bagaimana supaya kita menjauhi togut, supaya tobat? Ternyata harus belajar, harus ngaji, harus cari ilmu. Yastami'unal qaula mendengar ucapan. Dari mana penyan mau jilbaban kalau enggak tahu bahwa jilbab itu wajib nutup aurat, nggih. Itu adalah perintah Allah. Nah, itu harus dicari dulu ilmunya. Maka perlu napa? Ngaji. Yastami'unal qaula mendengar ucapan, mendengar ceramah, mendengar nasihat, mendengar pitutur, nggih. Itu supaya kita lalu tahu. Kalau tahu, setelah tahu faham, setelah faham lalu diyakini, lalu dihayati, lalu diamalkan, lalu didakwahkan, diajakkan. Terus anaknya enggak jilbaban, nak jilbaban. Alah mama ada jilbaban baru-baru ini toh, dulu kan enggak toh. Niku nek orang tua enggak punya power. Iya yang jene, wis klakep meneng. Tapi ibunya punya power, ibu tuh kan nggak tahu nak. Dulu belum ada ngaji, belum ada ceramah, belum ada YouTube, belum ada. Nah sekarang sama kan sudah tahu. Kalau tahu melanggar itu kan namanya sengaja menentang Allah. Itu punya power ibunya. Pakai ya nak, tak belikan yang bagus, pengen model yang mana? Ayo tunjukkan, ayo tak belikan. Itu punya power gitu nggih. Ojo kok celek iya anjen wis tas aku ben ganjen. Yastami'unal qaula mendengar ucapan, mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian. Fayattabi'una ahsanah lalu mereka mengikuti yang baik. Kadang-kadang isi ceramah ada yang enggak cocok. Yang enggak cocok enggak usah diambil. Ahsanah ambillah yang baik. Fayattabi'una mengikuti ahsanahu yang lebih baik dari ucapan itu. Enggak semua ditelan mentah-mentah sampai bingung kadang-kadang. Bukan, tapi mana yang baik. Baik itu apa? Barometernya. Sesuai Quran hadis. Itu barometernya. Jangan ngikuti manusia. Manusianya hanya Quran hadis dan benar lagi. Itu Quran hadisnya ketepatan yang memberikan beliau. Kita hormati sebagai guru. Nggih. Jangan ikuti manusia. Allah bukaji kayak guru jilbaban kok. Lah bukaji toh? Bukan manusia ikuti. Yang kita adalah Al-Qur'an. Bukaji tapi enggak jilbaban durung cocok dengan Al-Qur'an. Yang enggak diikuti. Nggih, yang diikuti
Quran hadisnya. Yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Mendengar ucapan, ceramah, ungkapan, pidato, apalagi pitutur, petunjuk, lalu ngikuti yang lebih baik. Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang yang diberi hidayah oleh Allah. Begitu pulang dari ngaji wis, kelemku cekak tak gawe kabeh wis. Mbok takekno sampe takekno wong lak cekak lha aku dosa. Tak sembungi ae sik dawa. Ya tabi'un nasan ikuti yang lebih baik. Itu dapat petunjuk dari Allah. Habis ngaji pulang ya Allah nek ngono waktu nganggur aku pengen tak salat ae nek ngono maca Quran. Itu dapat hidayah Allah. Nggih, bukan pulang. Iya wong iso encene ceramah aku gak iso sik to. Itu belum dapat petunjuk. Nggih. Tapi kalau kita paham lalu kita yakini terus diresapi, dihayati iya ya. Urip yahmun yahmin iku ndolek apa leh apa kok lali salat gak tak tambah wajib tok lah kok kepin dukur ambek dadi padha nabi endi cangune umpamane. Terus diperbanyak ibadahnya masyaallah. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka adalah orang yang cerdas. Siapa orang yang pintar, siapa orang yang cerdas adalah orang yang mampu mempersiapkan kebahagiaan masa depan. Masa depan tentunya niku sebentar. 40 tahun kita di dunia, 5 tahun di dunia niku hanya 1 jam dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Umurnya 80 tahun, enggak sampai 2 jam. Karena di akhirat begitu masuk alam barzah, masuk alam akhirat, 1 hari sampai dengan 1000 tahun. Jadi di dunia sebentar. Coba sekarang nenek-nenek ditanya, gimana nek ketemu kakek dulu? Oh, kakekmu dulu kejar-kejar nenek. Nenek itu bunga desa dulu. Ingat semua tak? Karena sebetulnya masih 2 jam yang lalu. Saking sebentarnya kehidupan. Gimana betul? Oh, eling kapan cerita sampai jadi cerita kabeh karena baru 2 jam yang lalu. Itu loh sebentarnya. Maka yang kita persiapkan, orang yang cerdas adalah mempersiapkan masa depan selain dunianya sebentar, yang paling penting setelah hidup, setelah mati. Bahagia di alam barzah, sudah tidak mendapat siksa. Kenapa? Sholatnya lengkap, baca Qurannya bagus, sedekahnya baik, zakatnya baik. Kaya dipakai zakat, dipakai haji, dipakai umroh. Istighfar tiap hari, sholat tobat tiap hari. Itu yang diharapkan adalah aku nanti husnul khotimah, diampuni dosaku, di alam barzah mendapatkan nikmat kubur, di akhirat surga. Ya Allah maturnuun Allah, bimbinglah aku. Itu orang yang cerdas. Orang yang mempersiapkan bahagia itu yang panjang, yang ribuan tahun, bukan ribuan ya, triliunan tahun, bukan jutaan, bukan miliar, tapi triliun, kan nggak ada akhirnya. Itu yang kita persiapkan untuk bahagia. Cerdas kan? Iya. Lah kalau kita mempersiapkan bahagia, engko nek wis wayahe rada tuwa, engko kudu supaya nok mobil sing enak, sing apik, sing gak ongkep, tuku Alphard umpamane. Itu kan hanya untuk tua, besok itu loh berapa menit lagi kan. Berapa menit kan hanya berapa tahun. Kadang-kadang enggak sampai tua toh. Nggih, enggak sampai tua. Diharapkan umur sampai 80 dadak 40 wis kokot. Saniku umure sudah wis keliwat 3 tahun. Masya Allah, persiapkan bagian macam-macam. Itulah ulul albab, orang-orang yang cerdas, yang punya pemikiran yang sehat. Masya Allah. Afaman haqqa alaihi kalimatul azabi afanta tunqidu man finnar. Afaman, maka apakah pada orang yang haqqa telah nyata di atasnya kalimatul azab, ketetapan siksa dari Allah, afa anta, maka apakah engkau tunggizu, bisa menyelamatkan, tunggizu, kamu menyelamatkan man orang yang finari di neraka. Nabi ditanya, kalau umatmu itu tidak mau taat pada Allah karena enggak taat lalu melanggar, lalu pasti dapat siksa, apakah kamu mau menyelamatkan orang di neraka? Tidak bisa. Siapa yang menyelamatkan? Dirinya sendiri. Nabi hanya bisa mendoakan waktu di dunia. Maka umatnya yang taat pada Allah itu dunia dengan doa Nabi, insya Allah enggak ada kalimatul azab.
Tidak ada ketetapan Allah siksa untuk dia. Itu doa Nabi. Nabi itu Masya Allah perjuangannya supaya umatnya semua masuk surga. Masya Allah. Sing abot-abot kula panemon ya Allah, sing endeng-endeng umat kula penyang sepuro dosa kula ya dosa umat kula ya Allah. Mau meninggal tu umat kula ya Allah, umat kula ya Allah. Malaikat Jibril ya apa kabar gembira sama masuk surga. Umat kula ya apa? Umat yang masuk surga dulu sebelum umat-umat yang lain. Baru Nabi. Karena memang perjuangannya adalah umatnya diampuni dunia. Siapa umatnya? Sing purun sholat. Mboten Islam ta, Islam mboten sholat dengan umat Nabi. Nek Islam mboten sholat niku mboten Islam. KTP-ne tok tulisan Islam. Mangke sing mlebu swarga KTP-ne. Mboten nggih. Orang yang sudah ditetapkan ketetapan siksa berarti waktu di dunia tetap ia menghamba kepada Tauhid, tetap nggak mau tobat, tetap nggak mau mendengarkan ucapan yang baik, tetap nggak mengikuti kebaikan, nggak dapat hidayah Allah, mereka orang yang tidak cerdas, ya akhirnya mendapat ketetapan siksa. Sudah seperti itu, nggak ada yang bisa menyelamatkan. Siapa yang bisa menyelamatkan? Dirinya sendiri sebelum mati. Gitu ya? Ya sebelum mati. Napa tobat? Masya Allah, Gusti Allah ku sayangnya. Cara Jawa, meskipun dosane sundul langit. Kenapa sundul langit? Saking kadai. Salat mboten, nyolong iya, ngerampung iya, zina iya, judi iya, minuman keras iya, bunuh iya. Kurang napa nih? Tetapi anabu ilallah, tobat kepada Allah di sepuro. Ya Allah, api ya Gusti Allah nggih. Lah itu yang bisa menyampaikan siapa? Dirinya sendiri. Itulah perjalanan manusia menuju bahagia. Diriku tak bawa pada bahagia. Gimana caranya? Jauhi tauhid, kembali kepada Allah. Napa? Seneng rungokno kebaikan, ucapan kebaikan, seneng ngaji. Misalnya di YouTube juga ada. Karena di YouTube tidak ada, tidak ketemu orangnya, nggak tahu pengambilannya. Kalau itu benar ya benar, kalau nggak dipertanggungjawabkan ya jangan yang milih yang tidak nggak bisa dipertanggung jawab. Kalau nggak cocok untuk sing cocok mau. Sing cocok yang mana? Sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqiha ghurafum mabniyatun tajri min tahtihal anhar wa'dallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Niki janji enak kangge wong sing takwa niki. Lakin akan tetapi alladzina orang-orang yang ittaqau mereka bertakwa rabbahum pada Tuhan mereka lahum bagi mereka ghurafun kamar-kamar di surga. Min fauqiha dari atasnya ghurafun ada juga kamar-kamar mabniyatun yang dibangun. Tajri mengalir mintah dia dari bawahnya lanharu sungai-sungai. Wa'dallah itulah janji Allah. La yukhlifu tidak menyalahi Allah al-mi'ada kepada janji. Masya Allah orang yang tahu pada Allah nanti di surga. Di surganya itu punya ruangan yang lebih indah daripada istana. Istana gak tahu istana nggih, pokoknya enak. Ghurafun saking nikmatnya di surga sampai Nabi bersabda menggambarkan mala ainun ra'at wala udhunu sami'at wala khotoro ala qalbil bashar. Ini kenikmatan surga. Tidak pernah ada mata yang melihat kebahagiaan itu. Tidak pernah ada telinga yang mendengar kebahagiaan di surga. Tidak ada hati yang membayangkan, mendetikkan yang benar. Saking bahagianya, tidak bisa dibayangkan di dunia. Meskipun Allah berfirman, tajri min tahtihal anhar, mengalir banyak sungai-sungai. Lah kok nang batu ngono to kricik-kricik nggo nisor. Terus ditiru kali napa perancang rumah, di rumahnya ada kricik-kricik banyu, itu kayak nggo swarga. Itu hanya sekedar ilustrasi betapa tentramnya kalau orang melihat air mata kricik-kricik. Tapi tidak seperti yang di batu dengan pojokannya omai sinten niku. Nanti akan kita rasakan betapa bahagianya ya Allah. Itu ada bangun lagi di atasnya, berarti rumah susun. Rumah susun nanti niku indah lah kalau gak cocok gak tau ngriko ya.
Itu adalah janji Allah untuk orang yang bertakwa. Jadi kalau sekarang kita harus berpayah-payah dulu, bagaimana payah? Subuh, sebelum subuh harus bangun. Kalau punya hadas harus mandi, meskipun dingin tetap mandi. Kita nggih, sholat. Orang-orang makan enak sini harus puasa. Nggih. Orang-orang sudah tidur nyenyak sini sholat tahajud. Orang-orang pakai kereta rebonding sini ditutupi. Nggih. Orang-orang pakai macam-macam, kita enggak. Itulah kehidupan meniti jalan kebahagiaan. Dan Allah janji nanti bahagia surga. Allah tidak pernah ingkar janji. Sebelum dilanjut ada yang bertanya, monggo Bu Eti silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Nyai, yang saya tanyakan tadi juga tentang taubat. Terus kita tahu nggih, terutama saya Bu Nyai wis elek tok lah intine, mulai lahir sampai umur tua. Ketika saya menuju ingin tobat, terus semampu saya, mas saya gimana? Saya sudah sholat wajib, sudah puasa wajib, terus saya pengen nambah yang sunah-sunah tapi nggak bisa yang levelnya Bu Nyai lah, intinya seperti itu. Nggih, jadi sesuai kemampuan saya gitu loh Bu Nyai. Terus saya begitu pedenya, ya Allah kula pun tobat, kula sholat sudah puasa. Tapi kalau sunai masih sedikit. Tapi kalau pede ya Allah mudah-mudahan kalau nanti dapat jatah kapling di surga. Dengan rasa percaya diri yang sedemikian tinggi menurut saya, bolehkah sebagai umat Islam saya hambanya Allah, bolehkah saya percaya diri, yakin nanti aku masuk surga dengan tobatku. Matur nuwun Bu Nyai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau PD-nya itu menjadi motivasi untuk lebih giat ibadah, nah itu harus. Kok mlebu swarga, dadi seneng sholat, seneng ngaji nang mlebu swarga. Maksudnya nganggur gak lapo-lapo. Seneng karena nggak dapat swarga, aku tak sholat sing akeh, tak ngaji sing akeh, witan sing akeh, itu boleh. Tapi kalau PD-nya lebih penghambat, soal wis akeh, Lailatul Qadar barang wis kakean, gak usah ibadah akeh, wis akeh ganjaran. Itu menjadi tidak benar karena PD-nya menghambat atau mengurangi semangat untuk ibadah. Nah jadi PD-nya itu belum tentu. Insya Allah kalau PD-nya beri motivasi ya. Dan orang yang merasa salah, kok salah toh itu tawaduk, itu baik. Dengan merasa salah, akhirnya ya Allah ngapunten, ya Allah ngapunten. Sambil nangis eling ben kok jaman nom-nom aku gak gelem salat pelayon ae senengane. Tuwulen nang kenjeran sampai kanca-kanca lanang ngono gak salat ngoten nggih nangis ya Allah niku kelentu ngapunten ya Allah kula iki mboten ngertos ya Allah niku jenenge tobat. Niku tawadhu di hadapan Allah dan Allah senang. Allah senang mendengar permohonan hambanya yang merendah cara Jawa DP bahasa Arabnya tadarru'ahu. Bahkan kalau tidak tadarru' tidak mau dengan Allah diuji oleh Allah. Diuji kayak sakit kayak macam-macam diujikannya ya Allah ngapunten ya Allah dosa kalau kata ya Allah. Nah tadoroknya itu Allah seneng makanya dikata tadorok diuji. Sekarang nek kepingin tidak usah dijewer wis apik nggih tadorok mawon. Jangan baik nunggu dicewer sampai Gusti Allah. Jilbaban kudu dicewer nanti loro sirase. Tadi taat kepada Allah sejak dini jangan nunggu diuji oleh Allah. Lah itu tawaduk tadi merasa salah lalu PD, boleh PD. Kalau nggak PD kan kita lalu sedih masih. Tapi PD-nya memotivasi lebih taat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Aku telah memberimu nikmat yang banyak. Ya Allah, kula matur nuwun. Sudah bisa salat sunnah, bisa ngaji alhamdulillah mangke diparingi swarga ya Allah. Salatnya tambah nemen. Nah niku fasholli li rabbika wanhar. Kalau sudah merasa diberi nikmat banyak, salatlah. Salat itu seneng nggih Gusti Allah panjenengan ngutus salat sing kathah ya Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, didikan salat zikir aku. Uzkurullaha dzikran katsira. Zikir kepada banyak, berarti salatlah yang banyak. Nggih itu hati akeh. Sunat tobat ya, enggak ada batasnya. Salat muta enggak ada batasnya. Mudah-mudahan semua dapat ilmu nggih. Dilake sak kuatin napa malih pensiun niki lho nggih. Nganggur ngetekur, dienggo salat ambek ngaji mawon tetep bahagia. Kajeng lan napa ndelok YouTube. Nganggur gak ono ganggone mene-mene waktune. Selanjutnya monggo silakan Bu tadi tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten penyanyi, sebenarnya
pertanyaan saya hampir sama, tapi cuman anggapannya itu saya berkebalikan, ngeten mempunyai. Mungkin karena mungkin belum tahu ilmu tentang agama dan sebagainya, mungkin saya ya mungkin dua blek seperti Bu Eti, ngapunten Bu Eti nggih. Nah, kemudian ngaji dan sebagainya, kemudian ada usaha dan sebagainya. Ngapunten Bu Nyai, terus saya juga mendengar gini dari Bu Nyai bahwa orang beramal itu belum tentu juga masuk surga. Karena masuk surga itu ada istilahnya ada rahmat dari Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu malah saya tuh kadang-kadang begini punya, waduh ya apa iki ya aku kayak ngene sudah beribadah dan sebagainya, tapi nanti kalau enggak dapat rahmat dan syafaat dari Allah bagaimana? Sudah tobat dan sebagainya. Ngaten punya. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sendiri loh bersabda bahwa orang itu masuk surga bukan karena amalnya, karena rahmat Allah. Tidak juga Nabi, iya, tidak juga saya karena rahmat Allah. Lah sekarang untuk dapat rahmat Allah bagaimana? Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dirikan sholat, tunaikan zakat atas Rasul supaya kau dapat rahmat. Oh, nggih sholat niku supaya dapat rahmat. Meskipun tidak khusyuk sholat saja. Karena sholat itu cara untuk mendapatkan rahmat. Makanya nggak boleh malas. Meskipun ngeluwamun sampai bolak-balik kita lutah papat, bolak-balik anggar sholat ngeluwamun diterima oleh Allah, karena itu caranya dapat rahmat. Pokoknya sholat mau nggak ditinggal, itu insya Allah dapat rahmat. Nggih. Napa niku? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin ikhwatun bersaudara, kayak saudara kandung, maka damaikanlah saudara-saudaramu supaya kalian dapat rahmat. Nah, dapat rahmat malih napa? Damai dengan sama muslim. Rukun. Nek sing tukaran dirukunno. Nggih, dia sendiri rukun damai baik dengan sesama. Itu menjadikan kita mendapatkan rahmat Allah. Napa malih? Wa idza qila kanu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nek Quran diwaca rungono perhatekno supaya dapat rahmat. Nah, dengarkan Quran dapat rahmat. Baca Quran dapat rahmat, dengarkan. Meskipun itu kita setel di HP kita, dengerin. Itu sudah mendengarkan dapat rahmat. Jadi untuk kita masuk surga, modalnya adalah selain ibadah kita yang tekun juga mendapatkan rahmat. Dan enggak mungkin rahmat diberikan Allah kepada orang yang tidak sholat. Karena untuk dapat rahmat caranya apa? Sholat. Rukun bersama muslim. Apalagi mendengarkan Al-Quran, belajar Al-Quran. Dibarengi dengan ibadahnya. Sholat. Meskipun sholatnya enggak khusyuk tetap baca sholat. Karena itu cara mendapat rahmat. Dan rahmat itu adalah syarat kita bisa masuk surga. Pun sholat dong ya. Insya Allah pede masuk surga. Insya Allah nggih, tapi jadi motivasi terus nggih, motivasi untuk beribadah. Ayat 21 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Alam taro, tidakkah kau perhatikan Allah bahwa Allah anzala telah menurunkan minas samai dari langit ma'an air napa jenis? Air hujan. Fasalakahu, maka mencampurkan atau mencampurkan ya Nabi atau menjadikan menyebabkan ya Nabi beberapa tumbuh-tumbuhan tumbuh nggih fil ardi di bumi summa yukhriju lalu mengeluarkan bihi dengannya zar'an tanaman-tanaman mukhtalifan bermacam-macam alwanuhu warna-warninya sumaya hiju lalu menua lalu tua fatarhu maka kau melihatnya musfaron menguning sumaya janganlah Allah menjadikannya hutoman hancur
Inna fi dzalika sesungguhnya pada demikian itu la dzikra, niscaya ada peringatan liulil albab bagi orang-orang yang punya akal sehat. Allah menurunkan dari langit air hujan, lalu merambah di bumi, lalu menjadikan buminya subur, lalu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan bermacam-macam ya warnanya, ya rasanya, tapi lalu menua, menguning, lalu hancur mati. Itulah siklus kehidupan. Itulah peringatan bagi orang yang cerdas. Seperti itu hidup itu, lahir, jalan, sekolah, nikah, kerja, jaya, tua, mati. Habis mati kalau manusia hidup lagi apa yang dibawa? Maka supaya manusia itu banyak berpikir tentang kehidupan untuk mempersiapkan masa depan. Sebelum dilanjut tadi bertanya, silakan. Monggo Bu Nuri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami Bunyai, tadi dikatakan bahwa bagaimana dosa saya yang lalu kita tobat dan tobat. Tapi dengan tobat itu Bunyai, catatan di Raqib Atid itu apa hilang atau masih terbayang-bayang? Piye iki? Masih dosa sih terus gak oleh rahmat terus piye iki? Seperti itu Bunyai, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa banyak ini dulu. Zaman apa jenis sepan yugensi. Zaman itu dosa nek kuatah luanang wedok tua pada karo-karan ten. Terus sudah tobat. Terus apa dihapus? Apa tetap? Terus kalau terngiang-ngiang dosa itu bagaimana? Kalau kita ingat dosa, lalu kita nyesel, itu tandanya tobat kita diterima. Tapi kalau kita ingat dosa lalu bangga, ditolak. Pernah zina pada waktu lulus ujian, ya, senang-senang kenjeran terus zina. Setiap ingat itu, ya Allah ngapunten Gusti Allah, saya dulu bodoh enggak tahu ngapunten. Itu tobatnya diterima. Karena setiap ingat dosanya, ia nyesel. Suatu ketika, indah sekali nostalgiaku dengan cinta pertamaku. Nyesel tak mboten? Mboten. Dengan seperti itu berarti tobatnya enggak diterima. Dia masih bangga dengan dosanya. Mestinya ya Allah salah ngapunten ya Allah, aku lah bodoh ini Allah ngapunten. Itu tobatnya diterima. Nggih. Jadi tobat kita itu bagaimana? Apakah sudah dihapus apa belum? Itu dilihat saja dari bagaimana hati kita. Tobat kan nyesel, janji enggak ngulang, mohon maaf, rajin ibadah, ternyata enggak nyesel. Ya berarti tidak ada syarat diterimanya tobat. Tobatnya enggak diterima karena jadi orang setiap kali ingat dosanya nyesel, itu tobatnya diterima. Itu berarti sudah ditip oleh malaikat, kan beli di pasar. Monggo selanjutnya Bu Asmiati. Atur suwun Bunyai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan untuk kita ini kadang itu mengaji itu jadwalnya itu kadang bersamaan Bunyai. Waktunya juga kok ya pas sama. Untuk menentukannya itu bagaimana Bunyai? Mungkin kalau kita awak iso dipecah nu ditekani kabeh ngoten. Matur suwun Bunyai pripun untuk menentukannya itu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa menentukan adalah hati nurani kita. Pasti kita bisa membandingkan dan pasti kita akan memilih salah satu. Misalnya nang kono yo seneng akeh guyone, nek nang kono gak pati guyon tapi ilmune tenanan. Wis tak ambil ilmu tenanan misalnya. Atau aku kepin santai guyon angin sing guyon ae misalnya. Itu kita yang akan menentukan dan itu adalah tergantung bagaimana kualitas akidah kita, kualitas agama kita. Kita pengen dua-dua, andekan sana separuh sini separuh, nggih malah enggak klop, gurung paham tinggal. Apalagi nek pahami salah. Nggih. Jadi diikuti satu selesai atau mungkin ini minggu ini ikut yang sini, itu yang sana karena sama-sama baiknya sama aku butuhnya boleh. Nggih, ikut salah satu boleh. Kalau torekot harus salah satu. Ada torekot misalnya Sidil dengan Qadiriyah, sudah bed ini pengen bed ini.
Kalau pengen pindah ya harus pamit kepada mursyid yang lalu dan harus matar pada mursyid yang dituju itu. Abah ngapunten wabah kula nderek ngrika soalé celak griya kula soalé bojo kula teng ngrika misalnya. Kula ngapunten pamit nih Bah, kula ngendika iya gak apa-apa wis rono padha ae. Nah, berarti sudah tidak masuk dalam mursyid sini. Mas Ana, Bah kula nderek ngriki, riyen kula nderek ngrika, lah terus jero kula celak ngriki, garwa kula nyun ngriki, kula nderek ngriki mawon itu boleh. Harus salah satu, enggak boleh dua-duanya. Kalau hanya ilmu agama yang kita butuh, diikuti sini ikut sana ikut, ternyata sama-sama berdasarkan hadisnya, sama-sama bagusnya, boleh karena likulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada yang lebih berilmu lagi. Di atas orang alim masih ada yang alim lagi. Jadi boleh ikut yang sini, oh nek cara awam ngono, oh nek cara wis tasawuf iku ngene. Jadi bisa membandingkan. Boleh kita memilih salah satu atau kita boleh menjadwal nah gitu. Jadi yang jelas Allah Maha tahu bagaimana hati kita pengen taat pada Allah untuk mencari ilmu. Kita lanjutkan. Allah tadi menyadarkan kita dengan perumpamaan kehidupan manusia yang Allah cukupi. Tanah tandus, lalu dituruni hujan, lama-lama jadi subur. Demikian juga hati yang keras, hati tertutup, dimasuki ilmu terus, ikut ceramah terus, lama-lama iya ya bener. Kalau aku salah sebentar, aku harus gini, ada perubahan. Jadi dengan Allah menurunkan hujan itu ilmu, tanah yang tandus, hati kita yang keras, yang tandus, bisa lama-lama fasalakahu yang maka Allah menjadikan memperjalankan air itu lalu bisa menumbuhkan tanah itu bisa jadi subur. Seperti itu hati yang tandus yang keras dengan terus dikasih ilmu lama-lama bisa menjadi gembuk nih kenapa? Menjadi lunak lembut lalu dimasuki hidayah Allah. Kemudian disebutkan yukhriban tanah musnad mengeluarkan tanaman yang bermacam-macam warna dan rasanya. Nah, hati kalau sudah kemasukan ilmu, maka lalu ibadah ini dilakukan, ibadah sholat dilakukan, seneng sholat, Quran dibaca, seneng baca, angen-angen sama maknane. Zikir dibaca, ya Allah saya jadi nangis zikir Allah, nikmat dengan zikir, berdoa mohon macam-macam dikabulkan, dongan itu zar'an mukhtalafanu napa tumbuh dari hati yang hati yang tandus karena dapat ilmu terus, dapat air terus, akhirnya subur lembut lalu tumbuh beberapa pengetahuan ilmu ibadah itu dikisahkan dengan atau disamakan dengan Allah menumbuhkan tumbuhan bermacam-macam. Tetapi pada akhirnya kehidupan manusia siklusnya adalah umur 50 jaya, 60 jaya, 65 surut, 70 lebih surut, 80 tambah surut, 90 tambah menjadi bunga kasur, cara Jawa matang-matang misalnya. Pada akhirnya meninggal. Nah, kita harus tahu itu. Maka sekarang kita hadapi, kita rencanakan untuk tetap bahagia pada masa-masa yang ketika yahiju hutoman, yahiju kemudian menua, musfaron menguning, itu tanaman. Kalau kita ya sudah mulai surut, bagaimana kita tetap bisa eksis di hadapan Allah, tetap bisa ibadah, jaga kesehatan, jangan sampai lumpuh, napa lumpuh niku. Stroke, jaga kesehatan, kemudian jaga makan, kemudian jaga hubungan dengan Allah supaya terbahagia. Bahagia itu menjadikan kita nggak gampang sakit. Ini betul. Kalau kita sudah gelo, sedih lah sebentar sempat, yang mah lah, yang jantung lah, yang ginjal ya, macam-macam yang dipikir. Serahkan pada Allah, diserahkan kepada Allah supaya kita tidak menjadi orang-orang yang kemudian jadi korban, menjadi rusak binasa tanpa ada kebahagiaan.
itu pelajaran bagi kita, orang-orang yang bisa menggunakan pikirannya dengan baik. Pemirsa dan para jamaah, kita lihat pelajaran apa yang Allah berikan pada kita. Perjalanan menuju kebahagiaan adalah yang pertama adalah menjauhi bisikan, godaan, ajakan setan. Kita menghamba kepada Allah, bukan menghamba kepada kemauan setan yang menyatu dengan nafsu kita. Kemudian kita tobat kepada Allah. Allah tahu semua manusia punya salah. Kan Allah menciptakan manusia itu fujur dulu baru takwa. Menentang dulu, dosa dulu, nakal dulu, bodoh dulu baru pinter. Maka siklusnya mesti kita harus usaha untuk menjauhi godaan setan, kemudian usaha untuk tobat kepada Allah. Apa yang diperoleh? Busyra, kebahagiaan. Kalau enggak percaya buktikan. Kalau sudah kita tobat kepada Allah, tobat yang diterima, otomatis hati itu senang, bangun tidur senang, mau tidur senang. Karena apa? Tidak dibebani dengan dosa. Kalau orang tidak melakukan hal seperti itu, maka untuk mendapatkan pelajaran tadi, seringlah mendengar ceramah-ceramah, nasihat-nasihat, apalagi petunjuk, apalagi saran yang baik-baik, baca Quran, baca hadis, ikuti, maka mendapatkan hidayah Allah. Melalui itulah hidayah Allah datang kepada kita. Hidayah itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang cerdas, mau berpikir, mau memikir-mikir, mau membandingkan. Masa saya mau cari bagian yang hanya 60 tahun, sedangkan yang triliun tahun aku abaikan? Enggak benar itu. Akal enggak bisa menerima. Bahagia yang selamanya itu yang kita cari untuk orang yang cerdas. Kalau enggak seperti itu, maka Masya Allah, dapatlah dia ketetapan azab dari Allah nanti di neraka. Bagaimana kita menyiapkan diri? Kalau sudah mati nggak bisa. Makanya mumpung masih punya nyawa, mumpung masih hidup, masih punya hidup kesempatan, segera taubat. Itu gampang, taubat itu nggak mahal, nggak pakai bayar. Cuma nyesel ya, janji nggak ngulang, mohon maaf ya Allah, astagfirullahaladzim, sholat taubat dan rajin ibadah, Masya Allah. Bagi orang yang tak bertawak itu, Masya Allah, Allah jamin nanti saya masukkan surga, dapat istana di surga. Istananya itu bukan lantai 1, tapi bertingkat-tingkat, Masya Allah. Kayak pendengan toh, kalau bikin rumah di tingkat-tingkat, baru syukur dewi cikile. Seneng apa nih? Lambang kebahagiaan manusia itu di dunia, rumahnya tingkat, megah, mewah. Nanti tak kasih, kata Allah di surga gratis, nggak bisa dibeli dengan bumi sak dunia untuk dadi emas, untuk beli ruang itu enggak boleh. Tak kasihkan saja untuk orang yang bertakwa kepada Allah, Masya Allah. Kemudian Allah mengumpamakan bahwa kehidupan dunia itu asalnya tanah tandus kasih hujan lalu jadi subur, menumbuhkan tumbuh dan sebagainya. Itu seperti hati kita tandus lalu dikasih ceramah-ceramah, Al-Quran, hadis, diskusi sama sesama teman, sama orang, tanya pada orang yang alim, akhirnya hati kita lalu bisa menjadi dapat hidayah taat kepada Allah. Itulah orang yang cerdas, bisa merencanakan bahagia masa depan. Semoga kita termasuk golongan yang bisa merencanakan bahagia masa depan. Kita akhiri dengan doa bersama.